Sebagai motivasi untuk kita semua, saya seorang kakek dengan 3 cucu. Usia pun sudah 63 tahun. Tapi dengan semangat, dengan keinginan, ternyata masih bisa berkiprah untuk menghasilkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video sekarang mungkin ada sesuatu yang berbeda. Yang saya biasanya berbicara tentang pertanian, tentang tanaman. Tapi pada kesempatan video ini khusus saya ingin bercerita tentang bagaimana perjalanan nge-YouTube channel yang kami miliki. Awalnya memang kami ragu untuk membuat video ini. Tapi karena partner saya Mas Adi selalu mendorong, ayo kita berbagi pengalaman, barangkali ada manfaatnya buat teman-teman YouTuber pemula ya seperti saya. Maka kita coba untuk menyampaikan video pada kali ini. Jadi awal cerita ini adalah mungkin sesuatu yang dirindukan oleh banyak YouTuber pemula seperti saya. Sehingga saya terdorong untuk menceritakan ini karena dalam 3 bulan saya ngonten, dua-duanya channel itu sudah menerima Google AdSense seperti yang saya pegang ini. Yang pertama adalah channel yang ini, adik-adik. Yang satu channel namanya Selma Farm. Kalau Selma Farm, yang channel Selma Farm udah jauh lebih bagus. Sudah menghasilkan lumayan. Kemudian yang adik-adik insya Allah bulan depan sudah mulai menerima. Seperti itu. Sehingga ingin rasanya untuk berbagi cerita kepada teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Pertama, sebagai motivasi untuk kita semua, saya seorang kakek dengan 3 cucu. Usia pun sudah 63 tahun. Tapi dengan semangat, dengan keinginan, ternyata masih bisa berkiprah untuk menghasilkan sesuatu. Dan jujur, yang tadinya sama sekali tidak tahu tentang dunia YouTube, belajar bersama Mas Adi, akhirnya paham. Dulu tidak pernah mengerti apa itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang, sama sekali kita tidak tahu. Tapi pelan tapi pasti itu kita pelajari. Nah, dari perjalanan pengalaman inilah saya ingin mencoba memberikan cerita pengalaman yang kami alami. Mungkin ada sisi yang berbeda yang biasa selama ini kita lakukan. Rata-rata setiap YouTuber pemula yang ada di angan-angan, yang dituju dan yang diidam-idamkan adalah ingin segera monet. 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Apapun pasti dilakukan. Entah sub for sub. Dan itu pun saya lakukan. Entah itu saling kunjung, saling tonton. Itu pun saya lakukan. Dan itu tidak salah, sangat bagus. Tapi ada satu hal yang harus diingat ketika kita melakukan hal ini. Bahwa ketika kita melakukan hal-hal tersebut cukup sekitar di bawah 50%. Maksimal 50%. Baik itu dari subscriber ataupun dari jam tayang yang kita dapat. 50% maksimal dari hasil kita sub for sub atau saling tonton dan lain-lain. Kenapa? Karena masa depan channel kita akan ditentukan oleh subscriber alami yang kita dapat. Jumlah subscriber tidak perlu khawatir kalau menurut saya saat ini yang saya rasakan. Banyak alhamdulillah, hanya di atas 1000 pun sudah sangat bersyukur. Kenapa? Karena ternyata bahwa jumlah penonton atau jumlah view di dalam video itu tidak ditentukan oleh jumlah subscriber yang ada. Saya punya cerita. Pertama,
ketika kita ingin memposting atau mengupload video, kita coba melakukan uji coba. Yang satu 2 hari sekali, yang satu setiap hari sekali. Ternyata yang upload setiap hari sekali yang namanya channel Selma Farm, dalam 2 bulan itu sudah monet. Dan yang 2 hari sekali itu yang channel adik-adik 3 bulan baru monet. Dan yang saya kagum dan membuat saya tidak percaya, di antara sekian banyak video yang diupload, 1 atau 2 video yang kita upload, kalau udah kita rutin, itu ternyata betul ada yang meledak. Ada yang cukup viral. Bahkan salah satu video yang di Selma Farm, itu sekarang sudah mencapai dalam satu video aja 215 view. 215.000 maksud saya. Ini sesuatu yang mengagetkan. Padahal capaian view sampai ratusan ribu itu, subscriber Selma Farm saat itu hanya kisaran di 1.500-1.800 setelah monet. Jadi kita tidak usah khawatir dengan jumlah subscriber, tapi berpikirlah, kejarlah bagaimana kita mengupload video itu secara rutin, dan tentu video yang kita upload itu yang memiliki kualitas semampu kita. Jadi kita sudah niat untuk membuat channel YouTube. Tentunya kita sudah punya konsep, tema yang kita bahas, apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita tengok lagi ke belakang saat kita menentukan ingin nge-YouTube, tolong sebelum kita upload video, tanyakan dulu pada diri sendiri, tonton oleh diri sendiri. Adakah daya tarik dari video yang diposting ini? Sebelum orang lain menonton, kita ukur dulu untuk diri sendiri. Yang kedua, apakah video yang kita upload itu ada pesan yang ingin disampaikan? Baik itu hiburan atau tutorial ataupun tentang sesuatu yang kita sampaikan. Jadi pertama, cek dulu. Apakah ada daya tarik? Yang kedua, apakah ada pesan yang disampaikan? Nah, ini harus terwakili oleh video yang kita sampaikan. Sehingga tujuan daripada kita mengupload video itu ada sasaran yang akan kita tuju. Mohon maaf, saya jadi seperti mengajari yang niatnya bercerita pengalaman, kok sekarang seperti mengajari. Mohon maaf. Jadi intinya begini. Jika memang video ini bermanfaat, saya akan coba bikin video-video yang lain tentang tutorial nge-YouTube, bukan sisi teknis, tapi bercerita pengalaman tahap demi tahap. Kalau itu bermanfaat, silahkan komen. Kalau memang tutorial ini sangat bermanfaat, akan saya alihkan ke tutorial bagaimana kita untuk melakukan untuk sharing-sharing di masalah YouTube. Bahkan bila perlu tutorial-tutorial yang lain. Entah itu public speaking atau bagaimana menyiapkan video yang baik. Silahkan komen. Kalau memang menarik, kalau memang bermanfaat, akan saya buat video-video yang lainnya. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.